Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faqahana wa lisuluki syar'ihi nabbahana 'allamana subhanahu bil qalami fadlan wa mannan minhu ma lam na'lami wa khassana bi afdalil adyani was sunnatil gharra'i wal qur'ani. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Bapak, ibu-ibu, jamaah, kaum muslimin, kaum muslimah, rahimakumullah. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah baca salawat kepada Nabi, semangatlah selalu untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan, karena itulah salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Baiklah jamaah sekalian, kita hari ini kalau enggak salah seingat saya gitu ya, di pertemuan terakhir itu kita baru membacakan awal dari bab takwa. Kita sudah bacakan ayat-ayatnya. Tapi seingat saya belum bacakan ayat-ayat ini gitu, karena memang begini batasnya gitu ya. Baiklah kita mulai saja gitu kan. Imam Nawawi rahimahullah mengumpulkan beliau punya kebiasaan dalam kitab ini, terutama kitab Riyadhus Shalihin itu, setiap bab itu diawali dengan Quran dulu, kemudian hadis-hadis pilihan-pilihan beliau. Itu ciri khas beliau ya. Jadi bab takwa. Nah, ini qala ta'ala, kata beliau, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih itu Bapak Ibu kalau bisa kita pahami sederhana, sepenuhnya bertakwa. Nah, pertanyaannya, ada enggak hamba yang sepenuhnya bertakwa itu? Ya, berat, itulah, berat ya. Mungkin bisa dikatakan para nabi dan rasul iya bisa takwa sepenuhnya itu 100% gitu kan. Tetapi perintah Allah di sini haqqa tuqatih. Ya, jadi terus gimana itu gitu kan? Perintah Allah bertakwa sepenuhnya, tetapi dalam prakteknya kita sungguh susah untuk sampai 100% itu. Bisa dikatakan siapapun gitu, para sahabat Nabi pun subhanallah ya, sungguh semangat sekali beliau itu untuk bertakwa kepada Allah. Tetapi ya karena memang derajat sahabat itu enggak sampai kepada derajat para nabi dan rasul, artinya bukan sampai ke maksum gitu kan. Tetap saja beliau-beliau yang mulia itu bersalah dan pernah berbuat dosa. Tapi kalau nabi dan rasul itu sudah, gimana kalau istilah kita kemarin Pak, al-khattul ahmar kalau bahasa Arabnya ya, garis merah gitu ya, subhanallah. Ya, bisa dikatakan para nabi dan rasul itu ya hamba-hamba pilihan Allah, mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala maksiat dan dosa. Tapi kalau selain nabi dan rasul, memang kesungguhan untuk mencapai takwa 100% itu masing-masing kita ada, tetapi sangat berat sekali. Makanya dalam ayat yang lain, kalau tadi dalam surat Ali Imran 102 gitu kan,
Tetapi dalam surat At-Taghabun ya, ayat 16, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fattaqullaha mastata'tum. Nah, itu dia. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Nah, ini ada kalimat itu Pak ya, mastata'tum. Semampu kalian. Memang di satu ayat dikatakan sepenuhnya kata Allah Subhanahu wa taala. 100%. Tapi kalau kita enggak baca firman yang lain ini gitu kan, tentu kita akan tertekan. Tapi dengan kemurahan dan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum ya. Bertakwalah kalian semampu kalian ya. Semampu itu mungkin boleh jadi contohnya niat kita tinggi gitu kan, pengen 100%. Tapi dalam perjalanan banyak kekurangan dan kekurangan, insya Allah ya, Allah akan hargai niat kita itu gitu kan. Allah akan muliakan kita dengan kita punya niat untuk mencapai 100% apa takwa tadi, haqqa tuqati. Fattaqullaha mastata'tum ya. Dalam firman lain dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya. Dalam kitab ini hanya sampai di sana ya. Sebenarnya yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, setelahnya itu apa di akhir surat Al-Ahzab tersebut. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah kalian perkataan yang benar gitu kan. Jangan asal-asalan atau ngomong ya tentang agama seenaknya aja gitu kan, tanpa merasa ada beban gitu loh. Oh, ini begini gitu. Padahal ya, dalam Al-Qur'an subhanallah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ya. Setiap pembicaraan kita itu dicatat oleh Allah apa? Oleh siapa? Raqibun atid ya, para malaikat yang mencatat amal. Nah, itu disebutkan dalam surat Qaf gitu kan, hati-hati ya. Apalagi kalau kita bicara tentang agama, tentang halal dan haram gitu ya. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu, saya juga ya termasuk yang senang gitu ya. Kalau ada pertanyaan dari jamaah misalnya gitu kan, saya lupa terkadang gitu kan. Saya ragu ya. Ya kan ragu itu karena lupa gitu kan. Karena sudah lama enggak ngulang-ngulang kaji itu, ya sampaikan saja gitu. Pertanyaan untuk Bapak ini saya lupa ya gitu kan. Nanti insya Allah saya akan kaji lagi gitu ya. Lebih baik ngomong begitu daripada kita apa Pak? Kita apa? Maksakan gitu. Kalau Ustadz ini bisa semua itu dijawab. Oh, dijawab kemudian jawabnya salah lagi. Nauzubillah gitu kan. Itu tentang sebuah hukum halal haram, kita apa hati-hati gitu kan. Para ulama telah mencontohkan itu gitu kan. Imam Malik itu apa yang tidak tahu oleh beliau gitu kan. Imam Malik ya, apa istilahnya, ulama Darul Hijrah istilahnya. Ulama Darul Hijrah, alim Darul Hijrah, itu gelarnya Imam Malik gitu ya. Apa orang alimnya Madinah sana gitu kan. Hadis-hadis Nabi tahu semuanya, kitabnya kitab Al-Muwatta ya. Tetapi beliau ya, dengan senang hati kalau enggak tahu atau lupa dalam suatu masalah itu ya dia berkata la adri ya. Dia berkata la a'lam gitu ya. Saya enggak tahu tentang hal ini gitu kan. Gitu. Apalagi kita yang kroco-kroco ini gitu Pak ya. Aduh subhanallah ya. Begitulah apa yang dicontohkan oleh para ulama dan para sahabat ya, nilai-nilai yang mulia, semoga itu bisa kita contoh. Wa qulu qaulan sadida, kata Allah, berkatalah kalian perkataan-perkataan yang baik, yang benar ya, hati-hati dalam berbicara ya. Ngomong misalnya semua agama itu benar misalnya gitu kan. Ini dengan mudah sekali mengatakan, tetapi pertanggungjawabannya nanti di akhirat bagaimana kalau memang itu perkataan kita itu diikuti oleh orang, la ilaha illallah gitu kan. Nanti ditanya oleh Allah, kenapa kamu bilang ini ya? Apa hujah kamu gitu kan? Bukankah kami telah mengutus para nabi dan rasul kepada kalian, yang mana beliau-beliau itu berjuang ya demi menyampaikan kalimat tauhid.
Beliau-beliau itu dimusuhi oleh kaumnya, ya. Disantetlah, disihir, diludahi, mau dibunuh. Demi apa? Demi untuk dakwah tauhid, gitu kan? Para nabi dan rasul, ya kan? Nabi Muhammad itu kalaulah bukan dakwah tauhid di Mekah itu, beliau itu pasti akan disayangi oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Tetapi karena dakwah tauhid inilah beliau itu dihajar, dibencilah, dimusuhi, tetapi itulah sudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah sajalah, ma'alaika illal bala. Wahai Muhammad, kamu itu hanya dapat tugas menyampaikan saja, gitu kan. Sampaikan saja perintah dari Allah ini, gitu kan. Mau yang mau yang menerima, mau tidak, itu bukan urusan kamu, ya. Orang yang mau masuk Islam atau belum mau masuk Islam, itu bukan urusan kamu, ya. Serahkan kepada kami. Yang jelas para nabi dan rasul itu telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalatut tauhid, ya. Nah, karena beliau semua telah menyampaikan, ya, tugas dari Allah Subhanahu wa taala, beliau-beliau itulah telah menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid inilah, ya, dalam sejarah tidak ada, ya. Kita semua tahu Bapak Ibu, ya kan? Ada enggak, ya, musuh para nabi itu menjadi mulia? Pak, kalau ada boleh dicatat Pak gitu. Siapa sih musuh para nabi dan rasul dalam sejarah itu mulia mereka, disanjung-sanjung gitu kan? Oh, Masya Allah, Fir'aun gitu ya, mulia sekali. Ada nggak gitu? Mana ada Pak? Gitu dia, ya, subhanallah. Jadi waqulu qaulan sadida, berkatalah dengan perkataan-perkataan yang hati-hati, yang benar gitu ya. Berusaha. Ya, sekalipun kita memang berusaha untuk menyampaikan perkataan yang benar, tapi tetap saja yang namanya insan itu pasti ada kesalahan. Nah, pertanyaannya nanti, kesalahan yang kamu lakukan itu dengan kesengajaan atau dengan kelupaan, itu aja masalahnya. Kalau memang kamu menyampaikan sesuatu yang salah itu dengan kelemahan dan kelupaan kamu, ya, insya Allah akan Allah maafkan. Tapi kalau kamu ngomong, ya, yang salah itu dengan kesombongan dan keangkuhan, gitu kan? Iya, ini gitu kan? Ini dalilnya segala macam, ya. Ya. Sedangkan itu dalam pandangan syariah tidak betul, ya. Kita menyampaikan dengan penuh kesombongan dan keangkuhan, maka itu, ya, dalam syariah ya perlu dipertanggungjawabkan. Wa qulu qaulan sadida. Dalam ayat lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, lembaran siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan baginya dalam hidup ini makhraja. Makhraja itu solusi dari setiap masalah, jalan keluar dari segala problem hidup, itu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri jalan keluar dari segala masalah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki ia dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Ini ya termasuk ayat yang sangat terkenal, yang ya diketahui oleh kaum muslimin dan kaum muslimah. Cuman ya kita dianjurkan untuk mempraktekkan ini, gitu kan, berusaha semampunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita memang diberikan oleh Allah janji-janji yang telah dijanjikan oleh Allah itu makhraja, kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terakhir, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Itu dalam surat Al-Anfal. Imam Nawawi berkata, wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun. Ya, ayat-ayat Allah, firman-firman Allah dalam bab takwa ini katsiratun ma'lumatun, banyak sekali, kata Imam Nawawi. Beliau hanya mengutip beberapa ayat saja. Baik.
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk wa ammal ahadits, kata Imam Nawawi, adapun hadis-hadis tentang takwa, fal awwalu. Maka hadis yang pertama kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qila ya Rasulullah man akramun nas qala atqahum faqalu laisa an hadha nas'aluka qala fa Yusufu Nabiullah, ibnu Nabiyillah, ibni Nabiyillah, ibni Khalilillah. Qalu, laisa an hadha nas'aluk. Qala, fa an ma'adinil ard tas'aluni. Khiyaruhum fil jahiliyati, khiyaruhum fil Islam. Ya. Khiyaruhum fil jahiliyati, khiyaruhum fil Islam, idza faquhu. Ini hadisnya kuat sekali. Muttafaqun alaih. Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Hadis yang pertama dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, Sayyidina Abu Hurairah ini berkata, qila, dikatakan kepada Nabi, wahai Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat bertanya, suatu hari para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man akramun nas? Siapa sih manusia paling mulia itu? Siapa sih manusia yang paling mulia? Tentulah ya, kita sudah pasti mungkin kebanyakan dari kita sudah tahu jawaban dari Nabi. Siapa itu yang paling mulia, Pak? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, yang paling takut ya kalau melanggar perintah Allah. Nah, derajat yang paling itulah ya menentukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah Rasulullah menjawab begitu, para sahabat bertanya, bertanya balik, nanya lagi, laisa an hada nas'alu, gitu kan? Wahai Nabi, bukan tentang hal ini yang kami tanyakan. Nah, kata para sahabat. Terus lalu Nabi menjawab lagi gitu kan, fa Yusufu Nabiyullah, ibnu Nabiyillah, ibni Khalilillah, gitu kan. Nabi menguatkan atau menambah jawaban gitu kan. Kalau memang bukan begitu ya yang kalian tanyakan, yang paling bertakwa itu adalah kalau kita lihat kata Nabi Yusuf ya. Kemudian siapa lagi? Yusuf itu adalah anaknya Nabi Allah gitu kan, dan anaknya Nabi Allah, dan anaknya Nabi Allah. Inilah bentuk kemuliaan maksudnya gitu Bapak Ibu ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau yang mulia itu seperti apa? Yusuf. Kemudian kenapa beliau mulia? Kenapa beliau mulia? Karena beliau adalah anaknya Nabi Allah. Kemudian kakeknya juga Nabi Allah. Ya, itu bentuk-bentuk kemuliaan, ya kan? Yusuf, di atas Nabi Yusuf siapa Pak? Nabi Yakub, di atas Nabi Yakub Nabi Ishak, di atas Nabi Ishak Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah Khalilillah. Oh, ini garis keturunan yang mulia sekali nih Pak. Ya, anak Nabi, bapak Nabi, kakek Nabi, masya Allah Nabi semua. Nah, kalau kita bagaimana Pak? Saya seingat saya gitu kan, ibu saya pedagang gitu kan, bapak saya juga pedagang, nah, terus apa lagi, kakek pun juga kita nggak kenal gitu. Ya mungkin ini termasuk kebiasaan di kita gitu Pak. Kita itu ya orang Asia terutama orang Indonesia tidak dibiasakan mengenal garis keturunan yang lengkap gitu. Kalau orang Arab sana, setahu saya anak-anak kecil seperti anak Pak Wendy ya, cucu. Oh ya, di Arab itu Pak, kalau yang kecil-kecil begini gitu kan, dia kalau kita tanya siapa namamu gitu kan, dia nyebut gitu kan, misalnya Muhammad, ibni Abdullah. Dia setidaknya dia tahu di atas dia itu 4 atau 5 Pak. Itu dengan bangga mereka ya. Saya ini anaknya ini, anak-anaknya gitu. Bangga ya. Mansur, Salim, misalnya Ja'far misalnya disebutnya minimal 4 atau 5 dengan bangga. Kalau kita jangankan anak kita gitu kan, kita saja gitu. Saya nama kakek saya nggak tahu saya, la ilaha illallah. Ya, begitulah. Ya, mungkin kebiasaan kita gitu kan. Kakek saya dari ibu saya ingat ya, namanya Mansur. Tapi di atas kakek itu nggak tahu. Ya, mungkin apa istilahnya
sudah budaya juga gitu. Kita tidak diajarkan. Kalau di Arab sana diajarkan dan mereka dengan penuh kebanggaan gitu loh. Dengan kebanggaan. Kira-kira ini budaya baik atau tidak, Pak? Ya sebenarnya budaya baik, ya. Perlu kita hidupkan gitu kan. Biar apa istilahnya yang baik itu tetap terjaga gitu kan. Nah, terus kalau apa yang buruknya bagaimana? Ya setidaknya bagi kita yang hidup ya merasa wah saya kalau berbuat baik nanti dikenal oleh apa? Oleh keturunan saya gitu. Kakek nenek saya baik semua gitu. Tapi kalau saya berbuat jahat nanti dikenal juga jahat gitu kan. Nah, setidaknya menjadi apa? Menjadi dorongan untuk menjaga nama baik gitu. Jangan coreng nama keluarga kita. Itu apa? Di antara motivasi gitu kan. Fa Yusufu nabiyullah, ibnu nabiyillah, ibni nabiyillah, ibni khalilillah. Itulah apa penjelasan lain yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat tentang kemuliaan. Tetapi setelah itu apakah para sahabat merasa puas? Ternyata tidak. Mereka masih bertanya, ya, laisa an hadza nas'aluka, wahai Nabi, bukan perkara ini yang kami tanyakan. Nah, itu loh, Pak. Bukan perkara kemuliaan yang begini yang kami tanyakan, bukan. Qala. Lalu Nabi bertanya lagi, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni, kata Nabi. Apakah kalian itu bertanya tentang apa? Orang-orang yang ma'adin itu istilahnya, ma'adin itu tempat ya tambang emas gitu loh Pak. Tambang perak yang apa? Ya pertambangan apa? Kayak laut gitu ya apa? Tempatnya sumbernya emas dan perak itu ma'adin ya, pertambangan kalau bahasa Arabnya. Apakah kalian bertanya tentang apa istilahnya sumber yang mulia itu apa? Sumber keturunan yang mulia dari orang Arab kata Nabi gitu kan. Artinya apa? Keturunan-keturunan atau orang-orang yang mulia di golongan Arab yang kalian tanyakan kepadaku. Oh, kata Nabi, kalau kamu ingin bertanya tentang itu, lanjut beliau apa? Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Nah, kalau memang itu yang kalian tanyakan, maka kata Nabi, orang yang mulia di masa jahiliyah itu, ya, khiyaruhum fil Islam. Dia kalau sudah masuk Islam, dia juga mulia. Itu dia. Yang kemuliaan yang dimaksud, yang diinginkan oleh para sahabat itu apa? Inilah jawaban Nabi yang sebenarnya ya. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam. Orang yang mulia ya, yang terhormat di masa jahiliyah dahulu kata Nabi, khiyaruhum fil Islam. Dalam Islam kalau dia masuk Islam dia juga mulia, tetapi dengan syarat ini Pak. Syaratnya apa? Idza faquhu. Kalau mereka paham akan hukum Islam. Gitu loh. Kalau mereka tahu akan hukum Allah, tahu akan urusan agama. Jadi maksudnya apa? Ada orang di masa jahiliyah dia keluarga terhormat. Contohnya begitu. Di masa jahiliyah sebelum Islam datang, keluarga apa? Seseorang ini berada dalam keluarga yang terhormat. Datanglah Islam, ya. Kemudian dia masuk Islam. Maka dia masih terhormat enggak, Pak? Masih terhormat. Tetapi kata Nabi, kemuliaan itu pakai catatan. Idza faquhu. Kalau dia paham akan urusan agama. Tapi kalau dia enggak paham urusan agama, ya, artinya enggak ngerti ya agama ini atau tidak serius dalam beragama, sekalipun dia mulia di apa? Termasuk keluarga terpandang di masa jahiliyah, kemudian ketika datang Islam karena dia tidak mengerti akan urusan agama, tidak perhatian, tidak sungguh-sungguh beragama, tidaklah menjadi hamba yang terhormat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaratnya apa? Idza faquhu. Nah, itulah ya, sahabat-sahabat Nabi gitu kan. Jahiliyah siapa? Yang terkenal di masa jahiliyah ya, Sayyidina Umar lah gitu kan. Sayyidina Umar, yang Abu Sufyan, kemudian ya Muaz bin Jabal yang fuqahaus sahaba istilahnya gitu kan. Sebelum Islam mereka terpandang, iya. Setelah mereka masuk Islam dan mempelajari ya hukum Islam, mempelajari Al-Qur'an, mengerti halal dan haram, maka kata Nabi, inilah kemuliaan yang sebenarnya. Gitu dia, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sampai di sini Bapak Ibu bisa itu dulu ya, bisa kita pahami dengan baik insyaallah. Ya nanti kalau yang mau bertanya ya silakan. Baiklah, itu hadis yang pertama. Ya, hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri, ya, Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kana fin nisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Nabi yang bernama Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, inna dunya hulwatun khadiratun, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Ya. Sesungguhnya dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, indah, ya, dan memukau sekali. Nah, itulah bahasanya. Dan sesungguhnya Allah telah menjadikan kalian sebagai khalifah di dunia itu. Artinya apa istilahnya? Ya, diberi kepercayaan untuk mengelola dunia ini gitu kan. Fayanzuru kaifa ta'malun. Lalu Allah akan melihat bagaimana kalian mempergunakan, ya, apa istilahnya, mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian selama hidup di dunia itu berbuat kebaikan atau berbuat kerusakan? Itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqud dunya wattaqun nisa, kata Nabi, maka takutlah kalian terhadap dunia dan bertakwalah kalian terhadap dunia ini. Takwa itu takut artinya, dan bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan gitu, dalam bergaul dengan perempuan itu juga. Karena sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah pertama yang terjadi di masa Bani Israel itu adalah tentang perempuan, ya, masalah tentang perempuan. Ya, Bani Israel pernah membunuh gitu kan, pernah bertikai dengan pertikaian yang sangat dahsyat sekali. Itu apa? Sumber masalahnya adalah perempuan. Maka kata Nabi, takutlah terhadap dunia, ya karena dunia itu manis dan indah. Artinya apa? Takutlah kalian kalau kalian tertipu oleh dunia ini gitu kan. Dan takutlah kalian fitnah perempuan gitu kan. Ya, maksud fitnah perempuan itu ya sebuah masalah yang bersumber dari perempuan. Kita bisa bermusuhan karena perempuan, ya kita bisa ya lain-lain lah. Itu maksudnya fitnah perempuan, ya. Kemudian ya kita diingatkan jangan tertipu oleh dunia ini gitu ya. Karena memang dunia ini sangat menipu, ya. Setidaknya kita dalam dunia ini jangan menganggap dunia ini sebagai apa ya? Tempat selama-lamanya atau permanen residen gitu ya kan. Rugi kalau iya betul Pak, ya. Ya kalau orang istilah di luar negeri sana gitu kan, sudah dapat permanen residen belum? Wah, di mana-mana. Iya, sekalipun kita dalam prakteknya kita sudah beli rumah, kita sudah beli apa, kita sudah dapat pekerjaan tetap itu loh Pak. Tetapi kalau hamba-hamba yang beriman kepada Allah, yang suka mendengarkan hadis-hadis Nabi, insya Allah gitu kan, jangan sekali-kali kita menganggap ya dunia ini tempat yang tetap bagi kita. Ya, pesan Nabi SAW, subhanallah, ya kita diingatkan ada sebuah pesan Nabi mungkin ada di sini gitu kan, tapi ya setidaknya saya singgung sedikit gitu kan. Nabi pernah bersabda, ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Masyaallah, ya. Ini pesan Nabi kepada siapa ya Ustaz? Ya lupa saya, Ustaz. Kepada sahabat yang bernama Mu'az atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi ini hadisnya sahih sekali gitu. Boleh nanti kita cek itu pesan Nabi. Jadi suatu hari Nabi megang pundak beliau ini, sahabat ini, kata Nabi, dipegang oleh Nabi. Terus kata Nabi sambil megang itu, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabilin, kata Nabi. Hei sahabatku, jadilah kamu orang yang hidup di dunia ini ka'annaka gharibun, seolah-olah kamu itu orang yang asing di dunia ini gitu kan.
au abiru sabilin, atau orang yang hanya melintasi sebuah jalan saja. Nah, itu yang diinginkan oleh Nabi. Kita itu selalulah menganggap dunia ini akan kita tinggalkan. Iya Pak, kalau rasa itu ada kebaikan dalam hati kita. Tapi kalau kita menganggap ya permanen residen tadi gitu kan, itu ya secara sederhana kita pahami gitu kan, kita itu tertipu. Gitu loh. Yang baik itu iya, semuanya akan berlalu ya. Au abiri sabilin, kata Nabi. Jadilah kamu selama di dunia ini seperti orang yang hanya melewati sebuah jalan saja. Sambil dunia ini. Artinya apa? Karena kita hanya melewati, ya persiapkanlah bekal-bekal yang terbaik dalam hidup ini gitu kan. Jangan ya kita terlengah untuk mempersiapkan bekal-bekal itu gitu kan. Fattaqud dunya wattaqun nisa, ya. Takutlah kamu kepada tipu daya dunia, dan takutlah kamu terhadap fitnah nisa. Karena awal pertama fitnah yang terjadi di Bani Israel itu adalah tentang perempuan, yang bersumber dari perempuan. Itu ya pesan sederhana dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga, عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Hadis yang ketiga ini kita diajarkan oleh Nabi untuk mengamalkan doa ini ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata atau pernah membaca doa. Ya, apa doa Nabi? Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. 4 poin ini yang diminta yang diajarkan oleh Nabi ya. Sering-sering baca doa ini ya Bapak Ibu ya. Doanya singkat tetapi perlu ya, dan itu dicontohkan oleh Nabi. Nabi pernah berdoa begitu, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Artinya apa? Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ya Allah al-huda. Huda itu apa Pak? Huda itu petunjuk sederhananya. Tapi ada juga ya para ulama yang memahami al-huda itu adalah ilmu. Nah, ya, ilmu untuk ya terutama ilmu untuk mengenal Allah. Ya dengan kita kenal Allah, insya Allah kita akan hati-hati dalam hidup ini. Ya ilmu yang bermanfaat. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ya ilmu yang bermanfaat itu yang diamalkan gitu kan. Kita yang mengetahuinya mengamalkan. Itu salah satu ciri ilmu yang bermanfaat. Nah, Allahumma inni as'alukal huda. Ya, bisa petunjuk atau arahan dalam hidup ya. Tolong beri hamba bimbingan ya Allah ya. Bimbingan juga bisa gitu kan. Bisa juga ilmu ya. Ulama yang memahami ini adalah ilmu ya, itu seperti apa perintah Allah ya, bahwa nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk minta ilmu kepada Allah, minta ilmu ya, minta beri ilmu seperti dalam surat Toha. Wallahu ta'ala fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma, gitu kan. Dan wahai Muhammad, katakanlah, sebutlah, Rabbi zidni ilma, ya Allah, beri aku ilmu, tambah aku ilmu ya Allah. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk minta ilmu kepada Allah. Itulah maknanya al-huda ya. Nabi diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad, minta ilmu kepadaku, maka aku akan beri al-huda. Dalam surat An-Nisa qala Allah Ta'ala, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, gitu kan. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah itu telah mengajarkan kepadamu wahai Muhammad ma lam takun ta'lam, yang mana sesuatu yang belum pernah kamu ketahui wahai Muhammad. Betul nggak Pak? Nabi itu banyak diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang belum pernah beliau ketahui. Iya, itu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan ingatlah wahai Muhammad, ya, karunia Allah kepadamu itu sangat besar. Ya.
Di antaranya apa? Karunia Allah tersebut, ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang mana ilmu tersebut malam takun ta'lam. Nabi belum pernah tahu sebelumnya. Itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ilmu apa itu ya, berbentuk apa? Ya, jelaslah berbentuk wahyu. Yaitulah Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu adalah sumber ilmu, ya. Sumber ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja semuanya ada dalam Al-Qur'an, ya. Dan dari sini juga Bapak Ibu ya, para ulama memahami Al-Qur'an itu sumber ilmu, ya kan? Dan apalagi Al-Qur'an itu pakai bahasa Arab. Nah, ini dia ya. Makanya bahasa Arab itu Pak kunci yang sangat penting sekali gitu kan. Ya. Nabi diajarkan oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah pakai Al-Quran. Dan Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Setidaknya kita bisa menyimpulkan saja, wah berarti penting sekali gitu bahasa Arab. Ya, terutama bagi kita orang Islam ini. Penting sekali. Ya. Saya bisa berani mengatakan ya, bahasa Arab itu belajar bahasa Arab itu ya, cara terbaik untuk memahami Islam secara keseluruhan. Ya, tetapi memang ya bahasa Arab itu tidak menjamin kesolehan seseorang. Iya, ya. Kita harus akui gitu kan. Bahasa Arab itu cara terbaik untuk memahami al-Islam. Iya, Al-Quran pakai bahasa Arab, hadis Nabi pakai bahasa Arab. Sekalipun bahasa Arab itu tidaklah menjamin kesolehan dan ketakwaan orang. Iya, gitu loh Pak. Ya kalau bahasa Arab ya, belajar bahasa Arab kita terjamin kesolehan dan ketakwaan ya, berarti orang di Arab sana soleh semua gitu loh Pak ya. Tidak, ternyata bukan begitu. Tetapi perlu kita yakini bahwa bahasa Arab itu cara terbaik untuk memahami al-Islam ini ya. Kalau ingin Bapak Ibu ya memahami Islam ini dengan baik dan benar, salah satu cara terbaiknya, ini salah satu ya, bukan harus ini saja, tidak. Bagi yang tidak sempat, bagaimana Pak Ustadz, ini kita sudah berumur nih Ustadz, masa belajar lagi gitu kan? Ya udah, kita cara lain ya, cara lain untuk memahami al-Islam ini. Bisa dengan buku-buku terjemah, ya nggak apa-apa, bagus ya. Bisa dengan ya browsing saja di Google misalnya kan, kalau mau belajar Islam ya silakan, bagus gitu kan. Tetapi cara yang terbaiknya adalah dimulai dengan bahasa Arab. Nah, kenapa? Karena bahasa Arab itu adalah bahasanya Al-Quran, bahasanya Rasulullah, dan Nabi diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pakai bahasa Arab. Nah, itu salah satunya. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Wahai Muhammad, ya, Allah itu telah mengajarkan kepadamu ilmu yang belum pernah kamu ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dari itu karunia Allah kepadamu itu sangatlah besar wahai Muhammad. Ya. Itu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Tuqa ini apa Pak? Ya, ketakwaan atau ya kekuatan bimbingan untuk menuju takwa. Ya, kita minta ya dibimbing selalu ya. Diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa menempuh jalan takwa itu. Wattuqa wal afaf. Afaf itu ya menjaga harga diri Pak dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afaf dari segala sesuatu yang tercela dalam Islam. Misalnya ya sesuatu yang tercela lah, misalnya muda-mudi ya bergaul bebas ya. Dalam agama kita tidak diperbolehkan ya bergaul bebas, karena kalau bergaul bebas itu dampaknya begini ya, kalau sudah terjadi nanti kita akan tercela. Orang-orang yang diberi oleh Allah al-afaf ya, hamba-hamba anak muda-mudi gitu kan, diberikan oleh Allah al-afaf, mereka itu loh Pak, selalu menjauh dari perbuatan-perbuatan tercela itu. Nah, ini perlu didoakan gitu Pak. Ya, kalaupun anak-anak kita belum tahu doa ini ya, kita sebagai orang tua doakan, ya Allah beri hamba al-afaf ya Allah. Afaf itu iffah ya. Doakan juga ya, anak keturunan kita gitu kan, ya Allah beri mereka gitu kan, anak-anak saya, putra-putri saya ya Allah al-afaf. Afaf itu apa? Menjaga diri Pak dari segala sesuatu yang tercela dalam pandangan Islam. Itu al-afaf ya. Misalnya sederhana gitu kan, al-afaf itu nggak mau minta-minta, ya itu termasuk al-afaf juga. Ya tentu minta-minta di sini ya
minta-minta yang tidak perlu gitu kan. Tapi kalau kita berada dalam kebutuhan yang sulit, misalnya kan Pak ya, misalnya apalagi contohlah minjam duit misalnya kan. Itu sederhana dalam hidup gitu kan, minjam duit ya. Kalau memang selagi kita masih ada gitu kan, ya. Terus kebutuhan itu ya juga tidak mendesak gitu kan. Kenapa kita harus minjam-minjam ke orang gitu kan? Tapi kalau mendesak misalnya kan, kemudian ya memang keadaan begini ya. Dalam Islam pun minjam duit misalnya minjam dana itu juga tidak tercela kalau memang dasarnya memang ya masuk akal ya kan. Kebutuhan darurat. Nah, itu. Nah, orang hamba-hamba yang ada afal dalam jiwanya, dia akan menghindari hal-hal yang menurut syariat Islam itu tercela. Maka mintalah kepada Allah al-afaf atau al-iffah. Iffah. Ya, kalau dunia ulama ya, ulama hadis terutama gitu kan, atau ulama secara keseluruhan al-afaf ini contohnya apa? Nggak mau makan di jalan. Nah, itu dia termasuk al-afaf ini. Kalau saya merenung gitu ya. Ya, karena kalau makan di jalan itu ya dilihat oleh orang begini kan. Dilihat itu kalau di dunia para ulama itu kurang itu Pak, apa istilahnya? Ya, kurang apa istilah? Ya, kalau makan itu harus di tempat tertutup. Nah, itu dia. Salah satu contoh sederhana begitu ya. Tapi sebenarnya kalau dikembalikan kepada hukum syariat ya secara umum ya tentulah tidaklah berdosa makan di tepi jalan gitu Pak. Insya Allah nggak berdosa. Tapi kalau untuk bagi orang-orang yang memang apa ya kesolehannya tinggi gitu kan, pasti beliau-beliau ini memilih untuk tidak makan di tepi-tepi jalan atau di mana. Cari tempat ya, kalaupun mau makan di tepi jalan, carilah rumah makan itu tertutup gitu, agar tidak dilihat orang. Begitu Pak, tingkatan-tingkatan dalam ya menjaga al-afaf ini. Wal ghina, yang terakhir ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina gitu kan. Ghina itu adalah kaya hati ya, kaya hati ya, kita pemurah gitu ya, itu al-ghina. Kemudian ya tidak mau meminta-minta terutama dalam hal yang memang tidak diperlukan, itu al-ghina ya. Orang yang punya al-ghina ini dia biasanya subhanallah punya wibawa, dan wibawa itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dibuat-buat. Nah, mungkin itu dulu subhanallah. Sampai sini ya Pak ya, sudah kayaknya matahari sudah mulai menampakkan dirinya gitu loh Pak. Ya silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Ya Pak, silakan Pak. Apa Pak? 4 abu. Ya. 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 Iya, iya, iya. Iya. Oh. Kalau itu ya apa secara yang dimaksud Bapak mungkin saya belum terlalu paham, tapi kalau secara zahirnya mungkin maksudnya adalah ya ada yang baik, ada yang buruk kalau di sana gitu Pak ya. Ya ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Bakar, ada Abu Sufyan dan lain-lain gitu kan. Ada yang baik, ada yang buruk. Artinya apa? Dalam dunia ini nggak mungkin semuanya itu baik semua gitu kan. Ya, tetapi pasti ada, sudah menjadi sunatullah. Nggak mungkin semua hamba di dunia ini soleh semua. Ya, itu sunatullah. Nggak mungkin semua hamba ini di dunia ini beriman semua gitu kan. Itu sudah menjadi sunatullah. Itu sih Pak yang bisa saya pahami. Tapi kalau untuk perkara nama itu kalau dalam Arab itu Pak ada istilahnya laqab. Ya,
Ada istilahnya laqab, ada istilahnya kunyah. Dua ini perlu kita ketahui ya. Kalau di kita nggak ada laqab ya. Mungkin laqab itu gelar. Nah, gitu loh. Gelar. Kalau kunyah itu apa yang pakai abu-abu itu loh. Itu kunyah. Misalnya anak saya Bilal namanya. Berarti Azmi ini bisa dipanggil dengan Abu Bilal. Nah, itu namanya kalau pakai abu-abu itu kunyah istilahnya dalam bahasa Arab. Kalau laqabnya misalnya wah itu apa? Bapak itu misalnya gelarnya apa gitu loh. Ya. Si gemuk misalnya Pak. Iya, karena beliau dia dikenal apa ya, misalnya dermawan. Tapi ada nggak istilah yang lain dari kata-kata dermawan itu loh, gelar? Selain dermawan, selain pemurah gitu lah. Apa gitu loh Pak. Nah, gelar-gelar itu disebut ya istilahnya dalam bahasa Arab laqab. Contoh sederhana. Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, gitu loh, Abu Bakar As-Siddiq. Mana yang laqab Pak? As-Siddiq itu laqab, gelar yang dikenal oleh orang. Laqab Siddiq itu jujur sekali. Nah, ini bapak ini sangat dikenal dalam hidupnya jujur sekali. Berarti dia bisa disebut dengan As-Siddiq ya. Kunyahnya mana? Kunyahnya adalah Abu Bakar tadi ya. Bapak seorang Bakar itu yang gadis perawan. Itulah Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar itu kunyah, kalau laqab As-Siddiq. Contoh lagi Nabi Isa bin Maryam, ya kan? Nabi Isa bin Maryam itu laqab atau kunyah Pak? Bin Maryam itu kunyah atau laqab? Bin Maryam itu adalah kunyah gitu loh. Kunyah itu bin atau binti atau abu. Laqabnya apa? Nabi Isa ini laqabnya, gelarnya adalah Al-Masih. Al-Masih ibnu Maryam ya, seperti dalam surat Ali Imran, idz qala al-malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ketika para malaikat berkata ya, memberi kabar, memberi wahyu kepada Siti Maryam ya, Bunda Maria, annallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam gitu ya. Ketika Nabi Maryam diberitakan oleh malaikat, diberi wahyu bahwa Allah akan memberi kabar gembira kepada kamu. Itu. Gelar Nabi Isa itu apa? Al-Masih. Al-Masih itu apa artinya Pak? Di antara makna Al-Masih itu adalah penghapus. Maksudnya apa? Nabi Isa itu kan kita kenal dengan wahyu apa? Mukjizat beliau itu bisa menyembuhkan orang yang sakit buta dan baros ya. Seperti dalam surat Ali Imran juga wa ubriul akmaha wal abrosa wa uhyil mauta biidnillah. Itu di antara apa? Di antara mukjizat Nabi Isa. Aku bisa kata Nabi Isa itu menyembuhkan al-akmah wal abros. Al-akmah itu Pak buta Pak. Jadi buta ini berbagai macam kebutaan itu bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Baik butanya sudah dewasa ataupun orang yang buta dari kecil, dari lahir, dengan izin Allah disembuhkan. Mukjizat Nabi Isa. Wal abros. Baros itu apa? Ya penyakit kulit yang sangat ya putih-putih itu loh ya. Nah, itu bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Wa uhyil mauta biidnillah, dan aku bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Gelar Nabi Isa ini Al-Masih. Ya, Al-Masih itu berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata masahayam sahu, menghapus. Nah, kenapa beliau diberi gelar Al-Masih, penghapus? Karena di antara ya mukjizat beliau itu, kalau ada orang yang buta diginiin aja Pak. Gitu dengan izin Allah. Ya, kemudian kalau penyakit baros, gitu loh, sembuh. Barangkali cara beliau menghidupkan orang yang mati itu mungkin begini, gitu loh. Ya, maka dikenal sebagai Al-Masih, penghapus. Itu di antara maknanya. Kalaupun ada makna-makna lain mungkin bisa kita temukan dalam kitab-kitab tafsir. Mungkin itu aja Pak. Sekian. Ya barakallah.
Waalaikumsalam. Iya. 45 tahun. Iya. 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 Ada saudaranya. Berarti saudaranya itu lebih baik daripada saya. Iya, iya. Pertanyaan kedua, itu ada sebaik-baiknya wanita itu sholatnya di rumah. Iya, masya Allah. Di rumah pun di kamar. Ya, di dalam. Kadang-kadang bukan di toilet. Nah, itu ada satu lagi. Sebaik-baiknya wanita itu saf paling belakang. Iya, iya, masya Allah. Yang pertama tadi tentang Imam Nawawi, kemudian kaitannya dengan apa, Pak? Dengan ya singkatnya. Oh iya, keseimbangan. Betul. Ya sebenarnya dalam Islam tidak diajarkan ya Pak sifat-sifat yang berlebihan gitu ya Pak ya. Kita harus memperhatikan dan memberikan wa yu'ti kulladhi haqqin haqqahu. Itu pada dasarnya. Yang punya hak itu harus diberikan hak-haknya. Itu dia sederhana ya Pak ya. Dari itu dalam Islam tidak boleh berlebih-lebihan ya. Beribadah saja di masjid ya. Sedangkan anak enggak sekolah, anak belum daftar sekolah baru dan lain-lain ya. Itu bukan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Beri semuanya hak ya kan. Hak istri beri, hak anak ya, hak tetangga diberi ya. Nah, tadi contohnya apa Pak? Ada seorang yang beribadah saja, kemudian dia tidak mencari nafkah. Kemudian katanya ada saudaranya yang mencari nafkah. Kewajiban mencari nafkah itu pada awalnya bagi kita atau bagi saudara gitu. Kita melihat syariatnya gitu kan. Kalau memang kewajiban itu kita yang nanggung pertama, maka kita yang lebih utama menjalankan tugas itu. Jangan serahkan kepada saudara. Lain lagi kalau kita sehat ya, tidak ada halangan, baru perkara orang yang nomor 2. Gitu aja sih Pak. Yang jelas. Nah, bukan begitu Pak. Ya bukan begitu ya. Imam Nawawi ini Bapak Ibu ya, beliau ini terkenal termasuk al-a'zab ya, min ulama'il a'zab, istilah dalam bahasa Arab. Imam Nawawi ad-Dimashqi ini, beliau ini termasuk ulama yang soleh, yang keilmuannya diakui dalam sejarah Islam, yang kalau kita katakan saya berani menyampaikan bisa dikatakan tidak ada yang mencela beliau ini gitu loh. Ya, kalaupun ada sedikit ya jelas lah pasti ada kesalahan, tetapi beliau ini orang yang soleh, keilmuannya diakui oleh dunia dalam sejarah, tetapi ternyata beliau tidak menikah, termasuk hamba ulama yang tidak menikah. Ya, sedangkan nikah itu termasuk sunnah Nabi SAW, ya kan? An-nikahu min sunnati wa ma faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menikah, maka dia bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Pertanyaannya, apakah Imam Nawawi ini beliau tidak menikah itu karena tidak mengikuti sunnah Nabi? Jawabannya bukan begitu, ya, bukan begitu. Sungguh tidak, ya. Pastilah beliau itu sebenarnya pingin sekali menikah, ya, cuman karena memang sibuknya mencari ilmu dan menulis kitab yang masya Allah penting itu ya. Karena sibuknya dengan ilmu Pak, lupa nikah Pak, gitu lah Pak. Ya, lupa menikah. Bukan berarti beliau meninggalkan menikah itu karena tidak menghidupkan sunnah Nabi, tidak. Ya, sungguh tidak begitu. Dan para ulama juga bersaksi lah gitu kan. Pastilah Imam Nawawi itu pada dasarnya beliau itu pengen menikah karena beliau tahu bahwa nikah itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi, iya sudah pasti Pak. Dan itu tidak dianjurkan dalam Islam, gitu loh. Kita harus memberikan hak-hak semuanya. Ya. Lain lagi ceritanya. Saya misalnya contoh, saya dari sekarang pengen beribadah, misalnya selama 1 bulan, ya. Nggak mau sibuk-sibuk di pasar dan di kantor-kantor gitu. Saya ingin beribadah. Kira-kira sederhananya itu boleh nggak? Niat itu boleh.
Karena niat beribadah, taat kepada Allah. Tetapi dengan catatan, kalau kita punya bekal yang baik untuk keluarga kita, silakan, nggak apa-apa. Ya, ya. Sekolah anak sudah diatur, ya, dana untuk istri, untuk dapur sudah dipersiapkan. Silakan fokus untuk beribadah. Tapi kalau persiapan itu belum lengkap, jangan lakukan. Ya, Masya Allah. Ya, kita teringat ada sebuah itu perkataan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, tertulis dalam maktubun fit Taurah, tertulis dalam kitab Taurat, idza kana fil baiti burrun fata'abbad wa idza lam yakun fatlu. Nah, itu loh Pak, bagus loh Pak. Ini bagus sekali untuk keseimbangan. Apa yang tertulis dalam kitab Taurat, ya? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, idza kana fil baiti burrun fata'abbad. Jika di rumahmu terdapat gandum, ya gandum kalau orang di Arab, kalau kitanya apa? Beras, Pak. Kalau di rumahmu cukup beras, fata'abbad, maka beribadahlah dengan fokus. Wa idza lam yakun, jika di rumahmu enggak ada gandum atau enggak ada beras, finansial yang tidak kuat, fatlub, maka carilah beras itu, cari gandum itu. Jangan beribadah dahulu. Nah, itu bagus. Ya Pak ya. Begitu ajaran Islam gitu kan? Ya semoga dengan begitu ya semuanya mendapat haknya. Itu aja. Sekian. Yang kedua apa tadi Pak? Aduh, subhanallah. Oh iya, siapa apa? Ya. Sebenarnya begini Pak ya, hadis itu memang ya, hadis ini memang perlu dipahami dengan teks dan kondisi zaman sekarang gitu kan. Contoh ya, kenapa Nabi berpesan begitu gitu kan? Karena zaman dahulu ya keadaannya gitu kan, barangkali ya keamanan perempuan ya, kemudian ya orang-orang Arab itu kalau melihat perempuan itu Pak, wah dahsyat sekali Pak. Kalau yang laki-laki itu melihat perempuan di sana gitu kan. Kemudian keamanan perempuan, harga diri perempuan itu tidak ada jaminan ya. Wajar saja ya. Nabi berpesan begitu ya, sebaik-baik sholat perempuan itu di rumah gitu kan. Zaman sekarang bisa nggak kita praktekkan hadis ini? Bagus. Ya, bagi yang mau silakan gitu kan. Ibu-ibu yang pengen sholat di rumah saja silakan. Ya. Tetapi jangan kita cela juga gitu kalau ada jamaah ibu-ibu yang pengen ke masjid, yang niatnya ke masjid itu bukan macam-macam gitu kan. Ya Allah, saya niat untuk beribadah saja ya Allah. Setelah saya beribadah saya ingin mendengarkan kajian-kajian ya Allah gitu kan. Saya rasa ya kalau kita melihat hanya teks hadis Nabi saja gitu kan, ini jamaah ibu-ibu yang hadir di masjid ini tercela semua Pak. Kalau kita hanya melihat teks gitu ya, tapi kalau kita melihat makna yang sebenarnya gitu kan, yang dimaksud itu apa? Ya, kenapa perempuan itu dianjurkan di rumah? Karena keamanan dan harga diri. Nah, tidak terjamin. Kalau sekarang kira-kira gimana Pak? Ibu-ibu itu terjamin nggak keamanannya? Terjamin. Siapa yang ganggu gitu kan? Kalau ada yang ganggu ibu-ibu yang di belakang ini, habis dia sekarang gitu kan? Ini bapak-bapak banyak yang bela gitu kan? Gitu loh. Kemudian niat ibu-ibu yang hadir ke masjid itu saya rasa bukan untuk apa-apa gitu kan. Niat beribadah dan mendengarkan hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Allah. Ya, insya Allah tidaklah tercela. Saya yakin insya Allah ini ya tetap akan berada dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala selagi niat kita baik gitu. Itu ya sederhananya Pak gitu kan. Insya Allah, alhamdulillah Pak ya. Kemudian soft yang terbaik itu paling belakang. Itu maknanya adalah memang perempuan itu kalau di depan kelihatan oleh orang gitu loh. Sebaiknya memang di belakang itu. Maksud sebaiknya di belakang itu adalah ya perempuan itu dalam Islam sebaiknya tersembunyi. Jangan terlalu menampakkan diri di publik. Itu makna sederhananya Pak ya. Makanya ya saya juga suka ya mungkin sebagai catatan sih gitu kan. Ada ustadz atau ada dai gitu kan. Dia sudah terkenal nih, beliau sudah terkenal gitu kan. Ya, tetapi suka ngajak istri juga gitu loh. Istrinya dilihat oleh orang senusantara ini gitu kan. Itu kalau kita bandingkan dengan para ulama-ulama zaman dahulu itu terbalik Pak. Ya, Imam Syafi'i itu berapa terkenalnya beliau gitu kan. Pernah nggak dalam sejarah Imam Syafi'i
nama istri Imam Syafi'i itu nggak dikenal orang. Ya kan enggak? Padahal kesuksesan seorang suami itu pasti didukung oleh istri yang baik, tetapi istrinya tidak dikenal orang. Siapa lagi imam-imam terkenal ya? Begitu cara yang terbaik sebenarnya. Sebenarnya tidak tercela sih kalau ada dai ya tampil di TV dengan istrinya, nggak tercela sih, cuman kurang ideal lah kalau menurut saya, gitu aja sih. Karena dalam Islam istri itu atau perempuan itu sebaiknya jangan terlalu dipamer-pamerkan. Nih istri saya nih istri saya gitu kan. Bukan begitu, Pak. Sebaiknya adalah istri itu disimpan-simpan, Pak. Ya, Pak ya. Ya. Istri itu disimpan-simpan. Artinya apa? Dijaga. Jangan dilihat jangan banyak dilihat orang. Itu cara yang ideal dalam Islam. Sekian. Cukup, Masya Allah. Sudah Pak ya, Masya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.